Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Apa yang disampaikan Hotman Paris di persidangan terkait dengan bansos ya, ini menjadi spekulasi sampai hari ini. Dari tim ahli 02 ditanyakan oleh Hotman Paris terkait dengan bansos, dan bahkan di situ begitu kan, tersirat Hotman Paris akui perpanjangan bansos Presiden Joko Widodo, apakah mereka melanggar hukum atau tidak. Nah, itu menanyakan hal seperti itu, pertanyaan yang menjebak begitu kan terkait dengan adanya bansos selama ini. Maka dengan adanya spekulasi sampai menjadi perdebatan begitu setelah Mahkamah Konstitusi selesai hasil persidangan, para ahli, para saksi, dan sampai sekarang menjadi perdebatan yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga menurut saya pribadi begitu kan, ada yang melihat dari sudut pandang secara hukum, ada yang pula mengatakan sudut pandang secara ekonomi. Dan bahkan satu sisi ketika melihat apa yang kemudian disampaikan para netizen menjadi perdebatan yang sangat luar biasa. Saya kira Hotman Paris dirujak oleh netizen begitu ya. Ini salah satunya. Tersirat Hotman Paris akui perpanjangan bansos Presiden Joko Widodo. Apakah mereka melanggar hukum atau tidak? Mari kita baca ya. Jumlah sembako yang dibagi hanya beberapa ribu bungkus. Pemilih Bapak Jenderal TNI Prabowo Subianto lebih dari 90 juta orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Jika ada pihak yang kaitkan dengan pembangunan dengan pembagian sembako dengan perolehan suara PS, artinya ini gimana katanya begitu kan. Jadi dengan adanya bansos yang ada dengan anggaran yang begitu fantastis di situ, apakah benar bansos itu digunakan seperti itu? Dan maksud dari para ahli ini, apakah mereka melanggar begitu kan? Nah, seharusnya dalam beberapa undang-undang, walaupun DPR sudah mengesahkan dalam beberapa bansos ini, tapi dengan penambahan yang kemudian bagaimana mereka, apakah mereka tepat sasaran atau tidak, itu yang menjadi perdebatan hari ini begitu kan ya. Salah satunya yang kemudian ditoles oleh Anthony ini begitu kan, dari ahli 01 masih menjadi perdebatan yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga ada bansos mengatakan untuk memenangkan seorang Prabowo Gibran. Mari kita baca ini. Jawaban terbuka kepada Hotman Paris. 1 April 2024 saya hadir di Mahkamah Konstitusi sebagai ahli ekonomi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum di 2024 ya. Ini sudah banyak yang kemudian mengatakan bahwa langkah yang kemudian diambil oleh Jokowi begitu kan ya, salah satunya katanya ini banyak muncul spekulasi para ahli saja yang kemudian akan yang akan melihat begitu kan, karena dengan fakta-fakta yang ada dianggap sebagai orang yang kemudian bansos ini dianggap sebagai melanggar begitu. Tapi menurut saya pribadi kita tunggu saja apakah mereka juga nantinya begitu kan ya, temuan-temuan dari Mahkamah Konstitusi juga akan dikabulkan atau bagaimana begitu kan. Ini yang masih menjadi perdebatan sampai hari ini ya. Perdebatan sampai hari ini menurut saya pribadi yang namanya masyarakat di Indonesia, perdebatan-perdebatan itu semakin menunjukkan apa sih langkah apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan dengan adanya sebuah peristiwa yang dianggap curang dan sebagainya begitu kan. Mari kita baca seperti ini. Ini saya menyampaikan pendapat ahli bahwa perpanjangan pemberian bantuan sosial sampai Juni 2024 diputus secara sepihak oleh Presiden Joko Widodo tanpa persetujuan DPR apakah melanggar konstitusi dan sejumlah undang-undang. Nah, ini masih mempertanyakan seperti itu begitu kan. Pendapat tersebut disertai alasan sangat lengkap, undang-undang apa dan pasal berapa yang melanggar, apa alasannya dan apa konsekuensi hukumnya. Dalam sesi tanya jawab, dua layer ternama Yusril dan Hotman Paris mengajukan pertanyaan. Pertanyaan Hotman Paris ketika itu saya jawab, itu bukan wewenang saya, tetapi wewenang para hakim Mahkamah Konstitusi. Maka itu saya serahkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjawabnya. Dan di situ menjadi perdebatan yang sangat luar biasa Hotman Paris begitu kan ya. Dan bahkan mereka seolah-olah menunjukkan tangannya begini. Ini jelas apakah ada nepotisme, apakah ada bansos ini untuk memenangkan seorang Prabowo Gibran, dan di situ pertanyaan dari Hotman Paris begitu kan, sehingga
banyak yang kemudian meragukan apa yang kemudian disampaikan Hotman Paris begitu kan ya, karena dengan adanya dari segi ekonomi mereka, ahli ekonomi mereka jelas mereka melanggar undang-undang begitu kan. Tapi dengan adanya seperti ini maka sampai hari ini menjadi perdebatan yang secara luar biasa dari beberapa akademisi begitu kan ya, masih memperdebatkan soal itu begitu. Dalam pertanyaan begini, anggap semua apa yang disampaikan saudara ahli adalah benar, bahwa Presiden Jokowi melanggar konstitusi, melanggar undang-undang, melakukan korupsi dan nepotisme seperti yang disampaikannya. Apakah menurut saudara ahli, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan hasil Pilpres, mengingat Presiden bukan pihak yang berperkara? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Seharusnya pertanyaan itu disampaikan itu seharusnya katanya begitu kan. Seharusnya memperkarakan dengan KPU. Katanya begitu ya. Maksud yang sedang digugat ya berperkara adalah KPU yang memenangkan paslon Prabowo Gibran sebagai pihak terkait. Apakah pelanggaran hukum Presiden Joko Widodo sebagai pihak yang tidak berperkara bisa berdampak pada pembatalan putusan KPU? Nah, itu pertanyaannya. Sehingga ini mempertanyakan, dijawab oleh pertama begitu oleh ahli itu ya. Seperti Yusril, Hotman tidak menyangkal materi yang saya sampaikan bahwa Presiden Joko Widodo melanggar hukum, konstitusi dan sejumlah undang-undang terkait perpanjangan pemberian bantuan sosial sampai Juni 2024. Ini poin yang sangat penting. Kedua, pernyataan anggap apa yang saudara ahli sampaikan benar memberi isyarat bahwa Hotman sependapat dengan saya. Setidak-tidaknya tidak bisa menyangkal fakta yang saya sampaikan. Nampaknya Hotman cuma khawatir pelanggaran hukum Presiden Joko Widodo tersebut dapat membatalkan ya putusan KPU. Oleh karena itu dia bertanya apa pendapat saya. Nah, itu kan sudah terjebak sebenarnya. Artinya Hotman Paris dan Yusril ya menjebak pertanyaan kepada para ahli di situ begitu kan. Ternyata para ahli mengatakan ini terserah Mahkamah Konstitusi, terserah hakim bagaimana nanti apakah dikabulkan atau ditolak. Dan sekarang rupanya ya para ahli itu sudah buka suara. Ternyata pertanyaan itu menjebak begitu di situ, apakah mereka akan jelas melanggar konstitusi atau tidak begitu kan. Untunglah mereka cerdas begitu kan ya, dipasrahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi endingnya dia mengatakan ya pasti bisa dikabulkan, bisa saja ditolak ini. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan jebakan, pertanyaan culas. Maka itu dia ngotot kepada hakim agar saya menjawab. Yang dia mau saya harus menjawab ya iya atau tidak. Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan putusan KPU. Jebakannya sebagai berikut. Kalau saya jawab iya, maka saya mendahului wewenang para hakim Mahkamah Konstitusi. Tentu saya jawaban tersebut bisa menjadi ya bumerang bagi tim hukum yang menghadirkan saja. Jawaban saya kemudian ya akan diikuti dengan pertanyaan lanjutan. Apa alasannya? Maka saya ya akan terjebak dalam argumen hukum yang bukan merupakan kompetensi saya. Mereka dipaksa untuk mereka jawab begitu, tapi untunglah para ahli tersebut ya tidak bisa memberikan statement di Mahkamah Konstitusi, takut ya seolah-olah mendahului dari para hakim itu begitu kan. Tapi kita tunggu saja, ini semakin menarik begitu kan. Yang kemudian fakta-fakta yang sebenarnya disampaikan dari 01 dan 03 di situ sudah mulai agak ketar-ketir begitu kan bagi ya pengacara dari 02. Bahkan oleh karena itu saya hanya menjawab singkat bahwa saya tidak berwenang memberi pendapat apakah Mahkamah Konstitusi bisa atau tidak bisa membatalkan putusan KPU. Karena semua merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi pertanyaan Hotman menyiratkan dia tidak menyangkal materi yang saya sampaikan bahwa pemberian bantuan sosial Juni 2024 melanggar konstitusi dan sejumlah undang-undang. Tapi Hotman rupanya tidak tertarik atau tidak peduli dengan pelanggaran hukum Joko Widodo. Itu bukan urusannya. Ya, dia peduli sebagai lawyer hanya memenangkan sengketa Pilpres 2024 untuk paslon Prabowo Gibran. Terakhir, publik ingin bertanya kepada Hotman, apa pendapatnya kalau pemberian bansos oleh Presiden Joko Widodo melanggar konstitusi dan undang-undang, dan pemberian bansos tersebut terbukti untuk keuntungan Gibran, sehingga terbukti nepotisme. Apakah menurut Hotman kemenangan Gibran sah, atau Gibran seharusnya didiskualifikasi? Ini menjadi pertanyaan ya. Jadi sampai hari ini Antoni Gunawan sebagai ahli 01 di situ begitu kan, masih mempertanyakan begitu kan, masih memperdebatkan di luar materi begitu di Mahkamah Konstitusi di situ begitu, dan pada akhirnya terjawab sudah begitu
ruang-ruang akademisi di situ begitu kan. Saya kira ini yang akan menjadi perdebatan panjang di situ. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.